Banyak orang salah paham dengan istilah GERD. Memang pada saat ini kita seringkali mendengar istilah GERD. Bahkan kita juga tahu banyak orang yang sedang mengalaminya, bahkan termasuk kita sendiri. Tetapi ternyata tidak sedikit orang yang salah paham dengan GERD ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa GERD ini bukanlah penyakit, tetapi GERD ini adalah suatu gejala, yaitu rasa terbakar di dada atau heartburn dengan disertai rasa nyeri dan juga mungkin ada rasa berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin, dan lain sebagainya. Nah, karena kesalahpahaman ini, tidak sedikit orang salah melakukan pengobatan, yaitu seringkali dikasih obat pereda asam lambung. Dan juga mungkin kita dengan pengobatan-pengobatan dengan minuman lainnya lah ya, yang katanya menyembuhkan GERD. Padahal GERD sendiri itu adalah sebuah gejala yang berarti bukan menjadi penyakit utamanya. Namanya gejala kan berarti dia hanya menunjukkan bahwa ada suatu organ tubuh kita yang tidak beres sehingga mengalami gejala tersebut. Jadi kalau kita sampai salah paham, akhirnya ketika kita minum obat yang tidak sesuai, maka penyakitnya tidak sembuh. Makanya kadang ada orang yang bilang sudah ganti pola hidup, sudah tidak stres, tapi kok masih ada GERD-nya ya. Pada video kali ini saya akan membahas satu penyebab terbesar yang dialami kebanyakan orang yang mengalami GERD, yaitu bile reflux atau reflux empedu. Bile reflux adalah suatu kondisi cairan empedu naik ke lambung atau bahkan sampai ke esofagus. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Cairan empedu ini fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, maka cairan empedu akan dilepaskan ke bagian usus halus. Di antara lambung dan usus halus, atau istilahnya yaitu duodenum yang dikenal dengan sebutan usus 12 jari, terhadap suatu cincin otot, yaitu istilahnya sphincter pylorus. Tapi lebih gampang kita sebut dengan cincin otot aja ya. Cincin otot ini berfungsi untuk mencegah cairan empedu yang telah dilepaskan ke usus halus tersebut tidak naik ke lambung. Nah, biasanya kalau orang normal setelah cairan empedu itu masuk ke usus halus, maka cincin otot ini akan menutup. Ketika cincin otot antara usus halus dengan lambung itu melemah, maka cairan empedu itu akan naik ke lambung kita. Dan kalau seandainya cincin otot antara lambung dengan esofagus atau tenggorokan kita itu juga melemah, maka cairan empedu beserta asam lambung itu naik ke tenggorokan kita atau esofagus kita. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya iritasi di esofagus kita. Penyebab dari cincin otot yang melemah antara usus halus sampai lambung dan esofagus kita itu ada beberapa macam. Setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah pasca operasi atau seseorang setelah mengalami operasi di organ dalamnya. Yang kedua adalah mengalami tukar lambung. Jadi ada luka sehingga membuat cincin otot di lambung kita dan juga esofagus kita itu tidak nutup dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah operasi kantong empedu. Jadi seseorang yang mengalami pengangkatan kantong empedu itu mengalami risiko lebih besar mengalami bile reflux atau reflux empedu ini dibanding orang yang belum melakukan pengangkatan kantong empedu. Bile reflux atau reflux empedu ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu gejala GERD yang sering kali kita dengar, atau bisa juga kita mengalami Barrett esophagus atau juga mengalami kanker esofagus yaitu kanker tenggorokan. Ini kita harus cek dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mengalami panas di dada, ya nyeri dengan disertai sesak nafas dan lain sebagainya, itu memang gejala GERD. Tapi itu bukanlah penyakit itu sendiri. Jadi teman-teman jangan cuma ngobatin asam lambungnya nggak naik sampai ke tenggorokan aja. Tapi juga cek apa sih penyebabnya. Jangan-jangan nih cincin otot di antara usus halus, lambung, dan juga esofagus kita ini sedang melemah atau enggak. Atau mungkin ada penyebab lainnya. Nah, kalau misalnya kita karena asam lambung berlebih sampai naik ke tenggorokan, ya itu berarti ya gejala GERD-nya cuma 1-2 hari atau temporer aja. Tapi kalau sering banget dan sampai nggak sembuh, sampai menahun, apalagi kalau kita sudah pengobatan, kita sudah rubah pola hidup, berusaha nggak stres, tapi tetap sakit, nah berarti mungkin penyakitnya bukanlah karena asam lambung itu tersendiri, tapi mungkin salah satu terbesar adalah mengalami bile reflux atau reflux empedu ini. Jadi teman-teman harus dicek gimana? Ya salah satunya kita minta pemeriksaan lanjutan. Kalau seandainya misalnya pemeriksaan seminggu, kita pengobatan itu nggak sembuh-sembuh, kita coba minta kepada dokter, coba apakah ada
rujukan lain untuk supaya dicek. Jadi jangan sampai kita membiarkan, karena tadi ya, penyebab paling bahayanya yaitu kita mengalami kanker tenggorokan, dan itu kalau sudah terkena, wah sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Semoga pembahasan video kali ini membuat teman-teman nggak ngentengin, nggak juga salah pengobatan, karena GERD itu cuma gejala. Ingat ya, GERD itu cuma gejala. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Kalau ada apapun yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Bye!